40 hari sholat duha 12 rakaat. Tapi jangan ketika sholat duha itu muncul keinginan-keinginan duniawiyahmu. Sujudlah kepada Allah yang menguasai pagi hari, yang menguasai saat duha, yang menguasai rezeki. Pasrahkan rezekimu yang terbatas itu kepada Allah yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Itu sudah saya buktikan. 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut 12 rakaat. Pasti ada keajaiban datang. Saya sudah membuktikan. Jam 5 sampai jam 7 saya sudah membuktikan. Saya dulu, mohon maaf, pernah bekerja sebagai seorang terapis. Penghasilan saya sehari 1 sampai 4 juta per hari selama 10 tahun. Tapi karena saya malam yang ngajar ngaji sampai pagi, otomatis saya tidur habis subuh sampai jam 9. Nah jam 10 saya buka praktek. 10 tahun tidak ada hasil sama sekali. Saya nggak tahu uang itu kemana. Harusnya kalau 10 tahun udah berapa miliar saya. Dan itu benar-benar pengalaman saya. Dan itu saya tularkan kepada rekan-rekan semua. Dan mohon maaf, saya pernah terhimpit hutang banyak, ratusan juta. Saya sholat duha 12 rakaat. Alhamdulillah pintu-pintu rezeki itu terbuka dengan sendirinya. Dan saya tidak tidur jam 5 sampai jam 7. Dulu saya ketika penghasilan saya sebesar itu, sama sekali saya nggak punya tabungan. Setelah saya tidak tidur dari jam 5 sampai jam 7, justru saya merasa aneh. Penghasilan jam 5 sampai jam 7 ya? Iya. Justru saya punya tabungan di situ. Ini bukan berarti saya bicara saya hubudun ya. Ini saya istilahnya tukar kawar. Apa yang saya alami seperti itu. Dan saya sudah buktikan. Kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit, turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius sama. Lah ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak. Kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian? Gitu kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang. Dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya? Ya ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak, 2 kali lipat. Dilepas. Dari 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang diri ibu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Bagaimana cara pembuka rezeki? Satu diantaranya sholat duha. Jadi kalau ini Dinda Wika sampaikan kepada istri, Dek, kalau kamu mau bantu saya cari nafkah, saya pergi kerja,
jam 7, jam 8, adindaku sayang, kau sholat duha di rumah. Dukung saya dengan 8 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh. Kalau ibu capek 2 rakaat saja. Yang penting jangan tinggalkan tiap hari. Sudah itu, ya Allah, saat yang membagi-bagikan rezeki di dunia ini, jika rezeki rumah tangga saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan 1 musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini, di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malam jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Bolehkah sholat duha setiap hari? Hadisnya diriwayatkan Abu Hurairah. Awsani khalili, orang yang sayang kepadaku, kekasihku Muhammad SAW, berpesan kepadaku supaya jangan sampai meninggalkan sholat duha. Awsani khalili. Awsani khalili bisalasin, orang yang sayang kepadaku, kekasihku, berpesan padaku 3. Siyamu salasata ayyamin, jangan tinggalkan puasa 3 hari. 13, 14, 15. Wa rak'atai duha, jangan tinggalkan sholat duha. Wa an utira qabla an anam, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Witir dulu baru tidur. Kau kenapa sholat duha tiap hari? Nabi tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau antum bisa jawab, jawab. Kalau tak bisa, sumbatkan nih ke muncul.
Sunnah itu 3, Wak. Wah, sunnah itu 3 ya, Wak. Yang pertama namanya sunnah qauliyah, cakap Nabi walaupun tak dibuat. Yang kedua sunnah fi'liyah, Nabi membuat. Yang ketiga sunnah takrir. Takrir, Nabi tak pernah membuat, Nabi tak pernah bercakap, Nabi tak pernah menyuruh. Sahabat Nabi yang membuat disetujui Nabi. Namanya takrir ya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Apa ini? Di mana kalian mengaji? Jelas tentang sholat duha tiap hari. Jelas. Misalnya ruhen duha bedino, kan malah justru duha bedino tetap melarat. Akhirnya kan nyalano duha. Tapi nak duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dia nyalano. Tapi nak bedino tetap melarat kan. Padahal laki-laki tetap sesuai catatan loh. Maksudnya kan ya kira-kira tetap melarat maksudnya. Uang melarat duha bedino terus gak suge-suge. Kira-kira biar neng atine itu. Meskipun radio omongno. Justru duha bedino kok gak suge-suge. Tapi nak arang-arang duha kan gak nyalano duha. Malah ini, apa dukaku kurang kenceng? Ya itu begitu sahabat. Pokoknya nak kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari. Kalau balik ini malah ibadah nak mulai jadi masalah, jadi tersangka harus kamu nopo hindari. Lagu sing dimaksud Nabi, kue mau maca Quran nak atimu jek seneng. Kue nak mulai rapati seneng, fakumu anhu. Iqra'ul Quran mak talafat qulubukum. Kue mau maca Quran nak ijek seneng. Nak mulai gak seneng, nopo kon melerek.